Dan Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan nasihat dan ceramah oleh guru kita Abuya Kiai Haji Ainul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kepada beliau kami persilahkan. Hasbiyallah lima akhammani, hasbiyallah liman baqa alayya, hasbiyallah liman khasadani, hasbiyallah liman kadani. Allahumma binihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta, hasbiyallah wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawaqawluhi kuf wa man iktasama billahi najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna a'malukum turadu ala ghabirikum wa syairikum minal mauta, fa in kanat khairan istabsharu wa in kanat khairu zalik qalu Allahumma la tumithum hatta tudiyahum kama khadaitana wa fi badari wa wahtuhu mutakum wattaqullah. Yang kita muliakan, yang kita cintai, yang mulia tuan rumah kita Bapak Haji Mulyadi, biar panjang umur. Bapak Haji Mahmudin, biar panjang umur. Bapak Haji Ilham Maulana, biar panjang umur. Dan Ustadz Haji Rohimin, biar panjang umur. Al Ustadz Ahmad Sayuti, biar panjang umur. Pokoknya yang hadir semuanya berkah, panjang umur. Haul hari ini almarhum Bapak Haji Madin bin Haji Saimin dan almarhumah Ibu Hajah Mu'anih binti Haji Rojat. Mudah-mudahan keduanya Allah ampuni semua dosanya. Allah bikin kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan anak turunannya semua jadi orang baik. Hari ini kita berdoa mengenang hari ini jadi contoh. Saya akui keluarga ini seangkat jempol saya. Hebat. Bikin haul, cakep. Namanya anak sayang orang tua. Banyak orang gak sayang sama orang tuanya. Bapaknya meninggal dunia gak pernah doain, apalagi bikin haul. Tapi ama tanah doyan. Yang tersinggung nih. Ama rumah kontrakannya doyan, ama mobilnya doyan, ama motornya doyan. Motor bapak, motor lama, Suzuki Smash tahun 2005, STNK mati 12 tahun. Gila, anak masih doyan aja. Makanya anak mesti sayang sama orang tua. Jujur, orang yang sayang orang tuanya hidupnya berkah. Padahal bikin haul tidak harus 20 juta, tidak harus 30 juta, dan tidak harus ngundang Ainul Yakin. Gue sih ngomong apa adanya nih. 250.000 bisa bikin haul. Ibu bisa bikin haul. Beli beras 10 liter, ayam 2, bikin bubur, ayamnya siwir-siwir, kerupuk bejak, enak haul makan bubur. Kata RT lo kurang tipes. Nggak masalah. Yang penting kan baca yasinnya, yang penting kan baca tahlilnya. Kanan boleh ada, boleh kagak. Namanya saya katakan, ini namanya anak sayang sama orang tua. Jujur, bikin senang ayah ibumu. Beruntunglah orang yang masih punya orang tua. Sekali saya katakan,
Beruntunglah anak yang masih ada kedua orang tuanya. Bikin dia senang. Allah berfirman di Al-Quran, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain daripada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Tadi kalimat itu di tengahnya ada huruf waw. Kata tukang nahu, al waw huruf atap mutlakul jam'i. Seperti ja'a Jaidun wa Amrun, datang si Jaid sama si Umar. Dua-duanya datang. Bukan salah satu dari keduanya. Kenapa? Ridho Allah fi ridho walidaini. Dan ada kalimat ihsana. Kalimat ihsana ditafsirkan oleh ulama, cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Itu artinya ihsana. Contohnya begini, biar jelas. Orang tua kita lebaran ngasih daging 1 kilo. Anak bales 2 kilo. Baru tuh anak namanya. Bapak ngasih 1 kilo, ibu kita lebaran daging, kita mesti balas 2 kilo. Cakep. Ibu kita ngasih sirup marjan bulan Ramadan yang merah pandan wangi rasa kokonut. Umpaman tuh bener tuh kagak tuh rasa. Dia ngasih sebotol, kita balas 2 botol. Tuh lihat. Katanya tahadu, saling memberi. Supaya apa? Timbul cinta antara anak dengan orang tua dengan anak. Tuh begitu. Maka mumpung orang tua masih ada, bikin dia senang, bikin dia bahagia. Tiap bulan beliin sembako, cakep. Cakep banget. Anak udah bisa nyari duit. Mau dagang kek, mau ngobjek, mau ngojek, punya duit, pego. Tahu pego? 150.000. Tiap bulan beliin sembako. Orang tua cakep. Sirupnya marjan. Terigunya cap kunci. Gulanya gulaku. Minyaknya bimoli. Kecapnya cap bango yang bagus. Cap bango. Jangan cap cabe. Emang warteg. Iya gak? Beliin sembako. Orang tua kita Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Gua kasih tahu loh, gila bener. Giant, raksasa eceran bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Luar biasa Madura. Dagang nggak pakai tutup. 365 hari setahun tetap buka. Nggak pakai tutup. Idul Fitri, Lebaran buka. Lebaran Haji buka. Hari kiamat setengah hari. Pagi dagang johor kiamat. Luar biasa. Hebat warung Madura. Giant kalah sama Madura. Warung 24 jam buka. Coba lo pikirin. Pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nyenggol? Warungnya buka, gua kasih tahu. Lo pikirin coba pakai. Kenapa? Bikin senang orang tuamu. Duit 150.000 nggak mampu kau balas jasa ayah ibu. Sekali lagi saya katakan, duit 150.000 nggak mampu kau balas jasa orang tuamu. Jangankan tiap bulan, tiap hari sekalipun kau nggak mampu balas. Umpama nih, contoh nih, ayah ibu ini 150.000 sembako buat balas budi. Engkau dengan aku, ketawa bapak kita, pego, balas budi, tengik lagu lu. Kalau lo ngitung, gua ngitung. Tuh kata orang tua nih, lo jual, gua beli. Lo gelar, gua gulung. Lo tuang, gua minum. Oh, Betawi bapaknya. Iya gak? Duit pego, gua terima. Sekarang gua ngitung. Lo lahir dulu sesar. 10 juta duit gua. Motor 2 gua gade gara-gara lahir nih.
Kaki lu ngengkang, kemana paling lu? Coba baik. TK 2 tahun. Berapa duit sekolah TK? 2 tahun. Lu main umroh-umrohan. Main umroh-umrohan. Ken irom-iroman. Lu main haji-hajian lu di TK. Mak lu jajan mulu lagi. SD 6 tahun. Berapa duit uang jajan lu? Bener. Kalau sekarang ada MBK. MBG, MBG, ya enggak? Ya enggak? MBG. Jajan dari tanggung pemerintah. 1 hari 20.000 kali 6 tahun berduit. SMP lo mestinya 3 tahun, nggak naik 2 tahun. Berapa duit gua jajan? SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, kos 5 tahun, ngawinin lo kemarin gue tekor. Maka anak nggak mampu balas jasa ayah ibunya. Bikin senang. Saya katakan jujur, hidup kalau masih punya orang tua paling enak. Nih saya kasih tahu, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gua kasih tahu nih minjem duit nggak bayar. Nih, anak kredit motor, contoh aja nih, Yamaha NMAX, DP 3 juta, bulanannya 1.624.700, dibagiin di jalanan nih, gue jadi hafalin aja, gue hafalin, iya gak kira-kira? Motor hari Minggu datang, unitnya, STNK dalam proses, kredit, hari Minggu sore. Kata orang Jakarta, bahasa kerennya test drive. Kalau kata Depok bilang dijajalin. Cobain nih motor nih. Starter motor, cememeh. Muter nih. Muter keliling. Tetangga nengok. Bang, baru motor bang. Baru. Elah. Mampir ke pos RW. Weh, sehat weh. Motor baru. Baru. Yang lama kemana? Kata RW. Ke laut weh. Sombongnya keluar nih. Parkir. Ngerokok nih sama RW. Betawi di pojok 2. Nyengir aja Betawi. Model saya nih orang Jakarta. Lihat tetangga punya motor ikut senang. Orang Betawi begitu. Orang bahagia ikut senang. Orang senang ikut bahagia. Itulah orang Betawi. Orang punya motor. Kagak ngatain, kagak. Dehem doang. Motor baru nih, paling 3 bulan diambil Ambon. Nyangkut tuh kreditannya. Dulu ya. Debt collector datang, bawa termos sama kopi mau nginep di teras. Luar biasa. Mau kemana? Pinjam duit sama RW, diketawain. Sama saudara, ya tengik saudara. Kemana? Ke rumah ibu kita. Itulah anak. Datang ke rumah orang tua, beri salam. Assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam. Belum buka pintu, hordeng dulu digibas. Begitu dilihat, ya duit gue lagi nih. Dia datang lagi, tengik lagi urusan ini. Gak dibukain anak. Dibukain, duit gue ke laut. Maka ada pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedes. Pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedes. Jahe kering gecek kasih air, tutuin mati lo, kicar mati lo. Artinya free. Dibukain pintunya. Cium tangan anak sama orang tua. Duit boleh nggak punya, ilmu boleh pas-pasan, tapi akhlak harus punya. Itulah pedoman hidup. Duit boleh nggak punya, ilmu boleh pas-pasan, tapi akhlak harus punya. Anak sama orang tua cium tangan. Masuk ke dalam deh. Duduk di kursi meja makan. Ngobrol. Bu, pertama saya kemari saya senang. Saya gembira. Kenapa? Lihat ibu sehat. Cakep omongannya. Yang kedua kata Ustadz, nggak boleh putus silaturahmi anak sama orang tua. Cakep. Yang ketiga mau minjem duit, bu.
Lemes ibunya nih. Ya yang ketiga tengik lagunya nih. Nggak dikasih anak. Bagus anak, bagus ibu, jelek anak, jelek ibu. Itulah hidup. Berapa duit? Pinjam duit 2 juta bu, lempengin. Motor nyangkut nih. Debt kolektor udah 2 malam nginep di teras. Kasih 2 juta. Langsung pulang anak. Minggu besok ditungguin nggak datang. Minggu kedua baru datang tuh anak. Bawa kantong plastik hitam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan. Bu, hadiah kantong plastik nih. Taruh. Setengah jam ngobrol, nggak ngomong duit. Lihat anak. Ngerokok sebatang habis. Bu, pulang ya. Mendung. Ya deh, lemes ibunya. Ya ke laut duit gue udah. Ke dasar laut dah. Kantong plastik hitam yang dibawa anak. Ibunya penasaran. Pas dibuka, rengginang. Gila 2 juta rengginang. Gue kasih tahu loh orang tua paling. Maka bikin senang orang tuamu. Bikin bahagia ayah ibumu. Sebab kalau ayah udah gak ada, ibu gak ada, gak enak hidup. Saya kasih tahu. Orang tua meninggal, ayah gak ada, ibu gak ada, gak enak. Saudara 6 orang, ya saudara. Lo jangan arpin saudara. Bapak meninggal, ibu meninggal, ya saudara berenam, ya saudara tengik. Tengik saudara. Yang kaya-kaya, yang miskin awet. Keras banget itu nih. Mesti ngomong apa aja. Kenapa? Bikin senang ayahmu. Kalau nggak punya orang tua nggak enak. Yang paling berat Idul Fitri. Idul Fitri habis sholat id, sholat udah, khutbah sudah, doa sudah, sejadah digulung sudah. Mau cium tangan siapa? Mau cium tangan siapa keluar dari masjid? Lebaran. Mau cium tangan marbot masjid, bokar bol. Mau cium tangan siapa sekarang? Maka dari itu bikin senang ayah ibumu, mumpung dia masih sehat. Pernah datang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dunia, ibuku sudah meninggal dunia. Aku kangen dengan ayah ibuku. Namanya anak. Ada kalanya kangen dengan orang tua. Senang gak senang, suka gak suka. Ada waktunya melamun anak. Rindu sama orang tua. Kata Nabi, bila engkau kangen dengan ayah ibumu, 5 kau kerjakan. Apa itu ya Rasulullah? Awalu, yang pertama, sering-sering doain orang tua. Tuh, doain orang tua. Bimakna sering, maknanya selalu ditafsirkan oleh ulama as-sholatu waktiha. Sholatlah pada waktunya. Mesti sholat anak. Ayah udah gak ada. Cakep banget sholat. Subuh sholat, johor sholat, asar, maghrib, isya. Jangan gak sholat. Doain orang tua. Angkat tangan kita. Khususon ila ruhi walidi Pulan bin Pulan, ibu kita Pulan binti Pulan. Al-Fatihah. Senangnya ayah kita, senangnya ibu kita. Doa kita sampai ke makom orang tua kita di alam barzakh. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amalukum turadu ala qabirikum wa syairikum minal mauta fa in kanat khairan istabsaru wa in kanat khairu dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta turiyahum kama khadaitana wa bi badari wa wala taqtu mutakum. Sampai lapornya doa anak kepada ayah ibu di alam kuburnya. Orang tua kita senang di alam kuburnya. Tapi sebaliknya, bila kita berada di pintu maksiat, kita berbuat maksiat, ayah ibu kita nangis di alam kuburnya. Maka mari bikin senang ayahmu walaupun udah gak ada, ibu gak ada. Yang pertama, sering-sering doain orang tua. Wasani. Yang kedua, sering-sering mintain ampun buat kedua orang tua kita. Anak tengah malam bangun tidurnya tahajud, cakep. Habis tahajud angkat tangan kita.
Ud'uni astajib lakum. Mintalah, niscaya aku beri, kata Allah. Anak, jam 2 malam, di saat sebagian manusia tidur nyenyak, ada hamba mintain ampun ayah ibunya kepada Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ayahku, ampuni dosa ibuku. Kata orang Jakarta, dosa ayah ibu kita locot, rontok dosa orang tua kita. Kenapa? Anak gempur terus doa. Itu ditunggu oleh ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, wasiat dijalanin. Bimakna wasiat tidak harus urusan notaris aja. Kebiasaan yang baik orang tua menjadi wasiat buat anak. Contohnya begini, bapak kita doyan ke masjid, doyan ke musola. Bapak kita pakai kain, gajah duduk, baju koko, pakai kopiah, 5 menit muazan ke masjid. Anak lihat, berarti itu wasiat buat anak. Sebab kita buktiin kalau kau cinta kepada orang tuamu. Kata hukama berkata, lisanul hal absuhu lisanil maqal. Fakta lebih pas daripada ucapan. Bapak kita suka ibadah ke taklim, kita anak terusin yang baik. Atau bapak kita suka ngasih sembako bulan Ramadan, bikin 10, 5 buat saudara yang gak punya, 5 lagi buat tetangga yang duafa. Cakep. Awal Ramadan bapak kita begitu dulu. Begitu meninggal dunia, anak terusin lagi kebiasaan yang baik orang tua. Jangan sampai tetangga katain, bapak lu mah hebat, bulan Ramadan bapak lu manis, marjan ke rumah. Lu mah Ramadan pahit ke jadam. Dikatain tetangga nih, ya pahit lu. Maka bikin senang orang tuamu. Yang keempat, mana saudara bapak kita, mana saudara ibu kita. Bapak kita bersaudara nih, bertiga umpama. Kebetulan nasib baik, bapak kita orang adaan, kontrakannya masih 40 pintu. Sepintunya 1,5 juta kali 40, berapa tuh? Banyak deh pokoknya. Ya kaya. Mobil 7, motor 12, extender cooker. Kaya. Lebaran ada saudara bapak. Kalau yang kaya namanya istilahnya duren montong. Kaya. Ada yang sedang-sedang, mangga harum manis. Ya enggak? Pas saja hidupnya. Bisa bayar token, anak-anak jajan. Yang satu lagi susah nih. Pisang batu. Digoreng pahit, direbus pahit. Paling banyak buat rujak bebek nih. Tinggal sono. Dulu tinggal di Depok. Sekarang pindah sono, Pelabuhan Ratu. Jauh dekat laut sono. Ya kira-kira. Kita nih sebagai ponakan, saudara bapak cari lebaran. Hari pertama lebaran sama ring 1. Sama mertua, sama lingkungan dan sebagainya. Hari kelima mulai agak kosongan, samperin saudara bapak yang jauh. Bilang sama istri, "Ma, yuk lebaran ke rumah bapak, adiknya bapak, kesian mah." "Di mana ya?" "Sini Margonda." "Bukan, sono Pelabuhan Ratu." Kaget, jauh ya. Samperin, keluarin mobil kita Avanza. Istri depan, anak belakang berdua, cakep. Bawain biskuit kongguan. Tahu dong biskuit kongguan? Ya enggak? Yang lakinya kabur. Di meja makan kan ada itu kongguan tuh. Ya enggak? Ada coklat dempet, yang asin, ada yang manis, ya enggak? Kongguan nih bawain. Lebaran hari kelima, samperin saudara bapak. Keluar nih mobil. Pas di perapatan ketemu RT. "Teh, lu nggak lebaran teh?" "Bukan orang sini, nggak punya kampung." "Ikut teh,
Dompet gue nggak bawa, naik teh. Naik RT. Bini pindah ke belakang. Masuk tol. RT ngerokok. AC dimatiin. Anak yang umur TK penenggerutu nih. 2 ngikut. Ayah, AC dimatiin. RT pakai dibawa ayah. Mendingan turunin di tol. Gila, di tol disuruh turunin. Kan gak ditemenin tuh. Anak-anak namanya anak-anak. Terus sampai Pelabuhan Ratu. Lupa jalannya. Kenapa? Karena sono lagi dipelur. Disuruh muter. Lupa jalannya. Teh, lo turun teh. Lo tanyain saudara bapak gua. Kebetulan namanya maaf Sophia. Umpama. Panggilannya Nyancop. Kan begitu panggilannya ada poyokan ya. Lo tanyain nih. Saudara bapak gua namanya Nyancop. Teh, turun teh. Kok gua yang turun? Lo gue bawa buat nanya teh. Ngapain lu ikut gua? Bini gua selapnya baru tercopot. RT turun nanya. Di mana rumah Sophia? Lu 2 kali pohon kelapa. Orang kampung. Nu kelapa pertama, yang kedua sono. Samperin. Sampai ke rumah Haji Sophia. Beri salam ponakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu buka pintu, nangis nenek-nenek. Ya Allah. Lo sampai juga sini. Ya Allah, gue inget bapak lo. Cium tangan ponakan. Ponakan sekaya apapun, setinggi apapun ilmunya, sama enciknya hormat. Cium tangannya. Itulah akhlak. Akhlak mengajari sebuah kebenaran. Ponakannya pangkatnya bintang 4 jenderal. Saudara bapak orang susah, tukang daun. Umpama tukang daun, tahu pisang batu digoreng pahit, direbus pahit, ya nggak? Mesti dihormati. Itulah akhlak memang. Cium tangan. Nangis tuh nenek. Ya Allah, jauh-jauh lu sampai nyak biskuit kongguannya. Ada wafer, ada coklat dempetnya. Mesem aja nyaknya. Tuh lihat. Duduk di ruang tamu. Nyak, kopi 2. Kaget. Lu kok sendiri kopi 2 RT ngayap. Cari janda survei. Gila RT di kampung orang ngayap. Gila udah. Survei janda nih. RT ngopi. Setengah jam ngobrol. 1 jam. Permisi pulang. Cakep banget. Nyak, pulangin nyak. Yang penting nyak sehat. Insya Allah kasih panjang umur. Tahun besok datang lagi nyak. Cakep. Cium tangannya, basahin kantongnya. Cakep baru. Jangan pakai air banjir. Basahin nyak, sedikitnya nggak banyak, 1 juta buat beli garam 5 tahun. Wah, 1 juta garam kan banyak ini. Makanya dikit-dikit itu. Nenek-nenek nyengir aja. Lu kayak bapak lu, orangnya baik, lu mah tuh lihat. Bikin senang saudara bapak, saudara ibu kita dikala orang tua kita nggak ada. Yang kelima, kata Nabi, mana kawan bapak kita? Mana CS bapak kita? Orang hidup ini pasti punya kawan dekatnya. Kata orang Jakarta, tesen. Orang sekarang bilang bestinya. Kemana-mana berdua. Ke Jawa, ziarah, berdua. Ngelancong berdua. Tahu melancong? Melancong berdua. Duduk di teras. Gua ambil adiknya, lumpoknya. Gua gampoknya, kelarnya copot. Lah hati Betawi lagi ngobrol nih. Kemana-mana berdua. Rokok sebatang berdua. Bapaknya isep. Asep dibunderin, temennya bagian nyolok. Deket banget berarti. Sekarang kemana kawan bapak kita? Kebetulan kita nyunatin. Kebetulan kita ngawinin anak. Undang lagi kawan bapak kita supaya sambung tali silaturahminya. Luar biasa. Kalau 5 kau kerjakan, ayahmu sudah nggak ada, hidupmu akan berkah. Orang yang nggak sayang orang tuanya, hidupnya nggak berkah. Sekali lagi saya katakan, orang yang nggak peduli ayah ibunya, hidupnya nggak berkah. Jujur, maka ambillah keberkahan di kedua orang tuamu.
Saya katakan jujur, hidup ini paling enak punya orang tua. Lebaran enak, kita datang bawa istri, bawa anak kita, cium tangan, dikasih duit sama kakeknya. Cucu sini, kakap merah, cepet coy, cucu langsung. Tetangga 2000, beda coy tetangga, ya nggak? Bikin senang, maka orang yang bikin senang, bikin haul orang tuanya, hidupnya berkah. Allah gantiin lagi nih. Sekali saya katakan, uang yang dikeluarkan beli pisang, beli pastel, ya gancel nih. Allah gantiin lagi rezekinya. Duit yang kita keluarin, Tuhan isi lagi kantong kita. Katanya antum mafil zaid, ya tiga mafil zaid. Duit yang kita keluarin, Allah gantiin lagi kalau buat orang tua kita. Jangan takut miskin wahai anak, sebab engkau juga punya anak. Kalau engkau nggak bakti sama ayah ibumu, jangan berharap anakmu akan bakti dengan kamu. Ini jalannya hidup namanya. Emang hidup itu pilihan. Apapun yang kita pilih mengandung resiko. Jujur, naik motor jatuh pasti. Siapa orang naik motor nggak pernah jatuh? Biar pembalap terkenal GP 500, main di Sepang Malaysia, Monza Italia, atau Mandalika di Lombok, Lorenzo, Pedrosa, Rossi, Marc Marquez, jatuh pasti. Apalagi ibu-ibu naik motornya, keluar dari gang keluar aja. Dia nggak pikirin kiri kanan, gila ibu-ibu dah, galakan dia sama kita, ya gak kira? Apapun yang kita pilih mengandung risiko. Jangan tinggal di pinggir pantai kalau takut dengan ombak. Jangan tinggal di puncak kalau bengek. Ngapain lu bengek-bengek di puncak juga? Gue pulang ke Depok aja mendingan. Maka mari jadikanlah hari ini sifat penawar buat hati kita. Bikin senang ayah ibumu. Jujur, saya katakan gak enak gak punya orang tua. Gak enak. Saya pelajari kehidupan ini. Di Jakarta saya pelajari kehidupan. Dari suku-suku mana datang. Tapi saya paling salut sama orang Jawa hebat. Jawa hebat. Lu bayangin coba. 3 hari mau lebaran naik motor. Depok Pekalongan. Gila Jawa. Gila Jawa. Orang Jawa gila Jawa. Bayangin Depok Pekalongan. Kalau Depok Lenteng Agung dekat. Pekalongan, gila Jawa. 3 hari mau lebaran naik motor. Nih, anak yang 7 bulan taruh di jaket depan, yang 5 tahun di papan tambahan, istri di belakang dikalungin ban serep 2. Gila Jawa. Motornya Honda Legenda, motor guru ngaji, starter motor cememeh. Gila. Depok, hajar. Lenteng Agung, masuk Simatupang. Liwat Taman Mini, dihajar Pondok Gede, masuk Asapia Jatiwaringin, Kalimalang ketemu. Kalimalang, Bekasi, Indramayu, kabupaten yang paling luas Indramayu. 3 kali ngopi masih Indramayu. Kalau jajal. Jauh amat Indramayu. Pantura kejam coy. Mau balik lagi tanggung, mau maju jauh. 3 kali ngopi masih Indramayu. Sampai Pekalongan, semata-mata apa? Pengen cium tangan orang tuanya. Hebat Jawa. Wahai para Jawa, bahagialah engkau. Saya Betawi gak sanggup. Baal Betawi, gak mampu Betawi. Maka hari ini kita dapat pelajaran yang mahal, tarbiyah yang benar-benar luar biasa. Mari, rumah ini, keluarga ini sudah kasih contoh yang baik. Bikin haul, kita juga bisa bikin haul. Kesian orang tua kita. Allah ganti lagi rezekinya. Panggil saudara kita. Assalamualaikum, Bang. Di mana Bang? Yuk datang yuk ke rumah. Ayo, Abang di mana? Senayan City. Jauh Abang mainnya. Mampir ke rumah Bang. Satu lagi telepon. Yang perempuan saudara. Pok, di mana Pok? Ragunan. Cucu ini kangen sama monyet. Lagi di Ragunan di kebun binatang. Mampir ya Pok. Saudara nih berlima. Ngobrol. Namanya saudara kan bebas. Pok kopi. Sama ipar. Kopi. Ada saudara.
Rokoknya ditaruh di kos kaki, rokok saudara disepin. Ada yang begitu deh. Gila bener saudara ada. Rokoknya taruh di kos kaki, rokok saudara disepin. Enak rokok lo empuk. Udah 7 batang empuk. Tuh saudara tuh begitu lagunya. Ngomong nih. Bang, saya kemarin hadir haul almarhum Bapak Haji Madin. Saya kepengen banget bang bikin haul. Abang kan kayaan. Abang kontrakannya 4 pintu. Abang juga usaha. Baik, kalau gue kayaan berarti gue nyumbang 10 juta. Cakep. Baru tuh anak sama orang tua. Satu lagi abangnya tuh. Bang, ayo bang. Ya, saya mah berat. Ngulet udah. Pasal duit. Ya gimana ya. Token udah bunyi. Tatit. Ambon datang mulu nagih motor. Belum lunas. Bang gak apa-apa. Abang gak usah ngasih duit. Abang nyumbang tenaga. Tugas abang pinjem karpet 15 roll ke musola Panggul. Tuh, tenaga. Duit kagak. Kamar mandi kosek bang, hari tamu malu bang, pesing. Tuh liatin tuh. Ajak keluarga kita bikin senang orang tua kita. Jujur, apalagi mau datang Ramadan. Doain orang tua, insya Allah berkah hidup kita semuanya. Mari kita doakan. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Madin bin Haji Samin dan Ibu Muamih binti Abdul Rojat, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Allah berikan kebunnya raudhah minal jannah. Anak turunannya semua jadi orang baik. Kenapa saya yakin anak turunan baik? Kalau bapak kita orang baik, ibu kita orang baik, anak mesti jadi orang baik. Contoh, kalau bapak kita rambutan Ropiah, Cipelat, anak mesti jadi rambutan Ropiah Cipelat. Kalau bapak kita pisang Ambon, anak mesti jadi pisang Ambon. Jangan bapak pisang Ambon, anak pisang Angkleng. Ditarik ngelawan coy angkleng. Murah lagi. Ngawinin pakai angkleng untung. Taruh pagi jam 8 maghrib masih utuh. Gila angkleng ditarik ngelawan coy. Mari doain ayah ibu kita nih, mudah-mudahan almarhum Allah ampuni semua dosa. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tidak terasa 45 menit hampir sejam. Lain waktu jumpa lagi. Mohon maaf saya tinggalkan tempat ini karena saya ada acara lagi. Dari pagi belum pulang nih ke rumah. Jadi mudah-mudahan lain waktu jumpa lagi. Dan yang ngundang kemarin gak jumpa saya. Saya lagi pergi ke Malaysia ada ceramah nasihat perkawinan. Maka ngundang, tapi walaupun saya nggak ada, tetap saya datang. Karena ada yang nyatetin catatan agendanya. Lain waktu jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.